Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Yayasan Jannatun Naim, yang terhormat Kepala TK dan KB Firdaus LC, yang kami hormati pendidik TK dan KB Firdaus LC, yang kami hormati orang tua atau wali murid Firdaus LC, serta tak lupa yang kami hormati pemateri kita kali ini, Bu Herlina Hendrianti, SPSI. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, walaupun masih dalam keadaan virtual. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan parenting yang bertemakan pentingnya peran orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak, yang insya Allah akan menambah ilmu pengetahuan kita untuk terus belajar menjadi pendidik anak-anak kita yang lebih baik lagi nantinya. Amin. Sebelum acaranya dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan doa, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi parenting, yang kelima yaitu tanya jawab, dan yang keenam penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka acara yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama yaitu pembukaan telah dibuka. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Muti. Kepada Kak Muti dipersilahkan. Terima kasih Kak Rori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu dan segala puji atas kemuliaan-Mu. Allahumma sholli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Muti yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, sama-sama Kak. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Firdaus LC, yaitu oleh Ibu Irianti Gardiantin SEAK. Kepada Ibu Irianti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para orang tua murid, Ibu Herlina Hendrianti dari Grahita Indonesia yang insya Allah pada hari ini akan menjadi pembicara pada kegiatan parenting hari ini, dan juga kepada guru-guru. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa alam semesta yang memberikan kita iman dan keyakinan.
Sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tauladan sepanjang masa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya program kegiatan yang dilakukan di Firdaus CLC ini salah satunya parenting. Yang kedua kalinya, kali ini kita akan selenggarakan bersama Grahita Indonesia dengan tema pentingnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Semoga kegiatan hari ini bisa menjadi acuan, salah satu acuan bagi kita semua, baik bagi orang tua dan juga kami guru, supaya anak-anak kita bisa tumbuh kembangnya lebih optimal lagi. Nah, kemudian untuk yang kedua, kami juga mohon doanya yang karena insya Allah pada tanggal 1 September tahun 2021, insya Allah Firdaus CLC akan memulai pembelajaran tatap muka terbatas untuk pertama kalinya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semua kita selalu diberi kesehatan. Yang mana tatap muka terbatas ini kami mengacu sesuai Perwal nomor 83 tahun 2021 mengenai PPKM level 3 yang baru dikeluarkan kemarin pada tanggal 24 Agustus 2021. Nah, kemudian terkait untuk prokes, nanti mungkin akan kami ulang lagi, walaupun memang sebetulnya pada awal masa-masa pandemi sudah kami sampaikan, cuman memang ada beberapa orang tua yang baru ya. Nanti mungkin insya Allah akan kami sampaikan ulang melalui wali kelasnya masing-masing. Nah, mungkin contohnya seperti anak-anak yang untuk yang full day membawa baju ganti, atau selama masa pandemi ini anak-anak membawa alas makan sendiri gitu. Nah, nanti mungkin yang lainnya juga akan kami jelaskan kemudian. Oke. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan segalanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kami kembalikan lagi kepada Karuri MC, silakan. Ya, terima kasih Ibu Irin yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu langsung ke acara inti ya Ibu, Pak. Selanjutnya itu pemaparan materi parenting oleh Ibu Herlina Herdianti SPSI. Beliau merupakan dari Grahita Indonesia, perusahaan jasa psikologi yang berdiri sejak tahun 1996. Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya CV beliau, mungkin beliau yang akan menyampaikan. Kepada Ibu Herlina dipersilahkan. Ibu, Pak, kalau ada pertanyaan nanti boleh di chat aja ya, seperti biasa, di chat aja di Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya ucapkan rasa terima kasih yang saya hormatin Ibu Kepala Sekolah TK Firdaus CLC, Ibu Irianti, dan saya juga terima kasih yang saya hormatin Ibu Guru dari TK CLC, Firdaus CLC, dan saya juga ucapkan terima kasih yang saya hormatin orang tua siswa dari TK Firdaus CLC kali ini yang ikut dalam suatu parenting. Mudah-mudahan nanti kita lancar dalam parenting kali ini. Saya menyampaikan beberapa materi atau teori, kemudian lebih kepada interaktif tanya jawab ya. Mudah-mudahan dengan interaktif tanya jawab itu menjadi berkembang sesuai dengan kebutuhan orang tua gitu ya. Karena mungkin permasalahan putra-putrinya berbeda-beda. Namun dalam suatu dasar materi ini sehingga kita mengingatkan kembali, mungkin ibu-ibu juga pernah baca ya, pernah pelajarin sambil kita mengingatkan kembali, mereview, semoga bisa lebih dipahamin atau diperdalam bagaimana suatu bentuk peran orang tua mengetahui suatu tumbuh kembang anak ya. Kita mulai materinya, saya share dulu, saya persiapkan dulu sebentar ya Bunda.
foto dulu. Judul tadi ke bawah. Enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk materinya, Ayah Bunda. Mudah-mudahan nggak jenuh ya. Nanti sampai selesai menyimak materinya. Biasanya kalau teori itu mungkin kita agak ngantuk, tapi begitu tanya jawab kita menjadi semangat kembali. Tapi pagi-pagi pasti mudah-mudahan semangat ya, karena semangat membawa sehat ya Bunda ya. Sambil kita tersenyum, semangat ya. Tadi pagi mudah-mudahan sudah sempat olahraga, Bunda-Bunda semua ya. Di sini sebagai suatu tadi mungkin saya menambahkan dulu ya Bunda ya. Tadi untuk apa namanya data ya, Grahita Indonesia muncul dari 1996. Untuk saya di Grahita itu mulai dari 2001 ada di Banten, kemudian 2003 mengembangkan cabang untuk di Bandung sampai saat ini. Kita bergerak lebih banyak pada bidang pendidikan. Kalau dalam suatu perusahaan ketika memang diperlukan, jadi ada yang menginginkan kita bantu pada suatu analisa atau job desk suatu perusahaan, itu kita bantu. Kemudian saya lebih banyak fokus di bidang pendidikan karena ya sudah rutinitas, jadi tersusun dengan sendirinya program-program di dalam suatu kegiatan bidang pendidikan, baik untuk penempatan guru-guru pada suatu seleksi guru baru atau juga pada suatu pembagian kelas untuk beberapa sekolah atau pemeriksaan di usia dini di beberapa sekolah. Kebanyakan saya lebih menyukai dengan anak tumbuh kembang atau usia dini. Jadi lebih mudah ketika ada sesuatu perkembangan yang terlambat itu pada masa emas masih mudah dikejar untuk perkembangannya, sehingga Grahita Indonesia mewadahi dengan suatu pemeriksaan psikologis, kemudian juga dengan suatu terapi ketika memang ada suatu recovery bagi anak-anak yang memerlukan, kita bantu dalam 12 kali pertemuan. Nah, setelah 3 bulan mereka sudah mulai terkejar suatu bentuk keterlambatan perkembangannya, sehingga anak ini lebih bisa menyesuaikan dengan teman-teman sebayanya gitu ya, sehingga dia akan menjadi lebih lancar dalam menghadapi kesiapan belajarnya. Nah ini untuk SD SMP itu kan sudah terbentuk, jadi kita hanya bisa mengembangkan bakat minat. Kemudian untuk merubahnya ya ibarat kayu, diamplasnya harus pelan-pelan, harus sabar gitu ya. Nah itu ketika kita sudah menemukan di anak SMP SMA, apalagi untuk orang dewasa ya. Orang dewasa dibutuhkan suatu kesadaran yang tinggi untuk melakukan perubahan pada dirinya. Nah kita juga melakukan ada tes aura, ada tes tentang suatu harapan atau hope. Ketika seseorang harapannya turun, itu kita ingatkan, oh ini beberapa harapan yang bisa dikembangkan kembali. Jadi membangun semangat, karena hidup itu adalah diikuti dengan suatu semangat. Itu Bunda, untuk saya dari Muhammadiyah Surakarta, kelulusan sebagai sarjana psikologinya, kemudian saya lebih menggeluti pada bidang praktis ya, jadi lapangan, sehingga ilmu bertambah dengan orang tua dan anak-anak, bersama dengan ibu guru, ilmu berkembang di sana. Itu sebagai pendahuluannya. Kemudian kita lanjutkan pada suatu materinya, peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Nah ini saya lebih menekankan bagaimana orang tua lebih mengetahui perkembangan apa saja yang ada di masa anak-anak usia dini ini. Nah ini istilah tumbuh kembang. Sebentar. Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup 2 peristiwa yang sifatnya berbeda, tapi saling berkaitan dengan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dasar. Bunda, agak ketutup. Ininya ketutup tulisannya. Ya. Ya. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan
dalam suatu hal yang besar, jumlah ukuran yang biasa diukur dengan ukuran berat gram, kilogram, dan ukuran panjang sentimeter dan sebagainya. Jadi kalau dalam suatu pertumbuhan itu berhubungan dengan fisik ya. Nah ini ayah bunda harus mengecek anak-anak pada suatu tumbuh kembang fisik. Biasanya akan berhubungan dengan posyandu, harus ada suatu diskusi dengan posyandu itu, baik dengan pihak kesehatan ya, jadi ada perawat, ada dokter, itu harus berkesinambungan. Jadi harusnya dokter anak gitu ya, ketika kita melihat suatu tumbuh kembang anak secara fisik. Apa yang harus dipahamin, apa yang diharapkan dari anak pada usia prasekolah. Perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada umumnya di usia prasekolah, ada beberapa aktivitas yang mereka harus kita ketahui, yaitu berikut ini fase-fase perkembangan. Di usia prasekolah itu ada usia 6 sampai 4 tahun. 6 sampai 4 tahun ini disebut dengan fase kreativitas yang pertama. Pada masa ini anak-anak akan mulai mengembangkan fungsi panca indera mereka. Ia akan mulai mengenal benda-benda di sekelilingnya, mulai mengenal teman bermain, dan mulai mengerti kelompok. Pada saat ini, anak-anak akan cenderung memiliki rasa takut, keraguan, keinginan yang besar untuk menyentuh dan mengenal benda hidup, memegang binatang misalkan ya. Nah ini sangatlah penting sekali kita memberikan suatu stimulan ini, gitu ya. Jadi anak-anak mulai dikenalkan dengan lingkungan sekitar, gitu ya. Jadi tidak hanya di dalam rumah. Mungkin kendalanya ada pandemi, tapi anak-anak tetap harus mendapatkan fasilitas ini sebagaimana dia dalam suatu perkembangan mereka gitu ya, agar perkembangan mereka menjadi lancar gitu ya. Jadi menjadi tantangan bagi orang tua pada masa pandemi ini, tetap stimulan itu harus diberikan gitu ya. Jadi mereka mulai kenal bermain, teman bermain ya harus ada 1, 2, 3 diusahakan ada teman. Kebanyakan orang tua susah pada masa pandemi ini untuk anak punya teman bermain. Gitu ya, ya kita harus lihat, oh ya kontrol untuk prokes sesama orang tua dan anak, sekiranya sama ya kita bergantian bermain di rumah teman, teman bawa main ke rumah kita gitu ya. Jadi ini tetap harus diwadahin, sekali-kali kita ajak dia jalan-jalan tapi berbagi jarak gitu ya. Pada suatu kondisi setelah pulang harus bagaimana, itu harus tetap diberikan. Tapi kalau anak di dalam rumah terus, begitu nanti sekolah agak kerepotan juga gitu ya, karena nanti mereka beradaptasi lagi gitu ya dari awal, bagaimana dia mengenal teman, bagaimana mereka bermain gitu. Nah ini juga anak-anak mulai dikenakan dengan suatu sentuhan taktil ya, ketika dia belajar memegang binatang, itu ada suatu hal anak berani atau tidak gitu ya. Nah itu ketika dia ada suatu keberanian, berarti dia berani menyentuh suatu stimulus gitu ya. Tapi ketika anak ini takut-takut, nah itu berarti ada apa gitu ya, ada sensitivitas apa. Nah ini orang tua harus peka, dia kenalkan dikit-dikit dari jauh kalau takut ya, kemudian pelan-pelan dekatkan gitu, jangan langsung didekatkan ketika takut, nanti trauma. Jadi munculnya kita berikan suatu bentuk kepercayaan, oh ini nggak apa-apa, ini baik-baik aja gitu ya. Nah itu ketika anak pada masa kreativitas yang pertama. Jadi sekolah akan mengembangkan pada suatu bentuk kreativitas anak gitu ya. Yang dikembangkan adalah kreatif gitu ya. Jadi ada menggambar, ada menyanyi, ada menari dan sebagainya, ada bermain musik gitu ya. Nah, itu adalah suatu kreatif. Fase kreatif ini harus dimunculkan, karena ketika anak tidak dimunculkan nanti fase kreatif mereka tidak muncul atau hilang. Sayang gitu ya, karena fase kreatif ini sangatlah penting untuk membantu tumbuh kembang suatu kecerdasan anak gitu. Jadi anak-anak bukan langsung baca tulis, tapi fase kreatif dulu yang dimunculkan. Ketika sudah kreatif, rasa ingin tahu mereka tinggi, maka dia akan tertarik ketika dikenakan sesuatu, bahkan dia akan bertanya, bahkan meminta, kadang-kadang seperti itu. Nah ini yang kita harapkan, sehingga harapan orang tua kecapek gitu ya. Tapi tidak langsung pada baca tulis, tapi bagaimana kita akan menuju suatu bentuk harapan kita itu kecapek gitu. Nah, berikutnya pada usia 4-6 tahun pada fase pertama ini, pada masa ini anak banyak memberikan respon-respon secara cepat. Ciri umum dari masa ini adalah diberikan satu stimulus akan mengakibatkan banyak respon dan dalam tempo yang cepat. Rangsangan yang positif akan sangat membantu bagi perkembangan anak pada masa kreatif ini. Teknik umpan balik adalah teknik pendidikan yang paling efektif gitu. Jadi guru umpan balik seperti ini.
Bu guru menyebutkan, anak-anak ini Bu guru bawa gambar. Gambarnya apa gitu ya. Anak-anak cepat sekali mereka menjawabnya gitu ya. Tapi bukan anak-anak Bu guru bawa gambar ini namanya gambar buah nanas, bukan begitu. Tapi Bu guru akan menanyakan gitu ya. Ini gambar apa? Jawabnya banyak. Itu rasanya manis, itu warnanya kuning. Aku suka dibeliin Bunda. Dibelinya 2 dan sebagainya. Anak TK itu menjawabnya begitu cepat sekali gitu. Dia langsung memberikan suatu respon kreatif mereka gitu. Jadi kalau mereka diem aja, kenapa ya dia diem saja gitu ya. Nah, orang tua di rumah harus mulai proaktif memberikan suatu hal komunikasi gitu ya, melancarkan komunikasi dia gitu. Kalau dia jago kandang berarti stimulannya adalah di luar rumah. Dia berarti kurang di luar rumahnya karena terlalu banyak dalam rumah, sehingga ketika di dalam rumah dia berani gitu ya, tapi di luar rumah dia diem gitu ya, kan itu masa adaptasi dia, bagaimana dia mencerna lingkungan luar kemudian memunculkan kemampuannya. Nah, kadang-kadang orang tua sudah menjudgment gitu ya, anak saya ini ketika di luar nggak berani, belum kata saya ya, belum, dia masih bisa dimunculkan itu gitu ya. Ketika dia bisa dimunculkan, maka semangat orang tua untuk memunculkan itu akan lebih muncul energi semangat gitu. Kemudian pada usia 6-7 tahun ini ada disebut dengan fase laten. Pada masa ini anak lebih mengendapkan dulu stimulus yang masuk, kemudian sementara waktu kemudian memunculkan dalam bentuk respon. Saat ini adalah saat yang paling tepat bagi anak-anak untuk mulai dikenakan materi-materi akademis seperti menulis, berhitung, dan membaca. Ya, sebenarnya anak itu sangatlah tepat diberikan pembelajaran baca, tulis, dan hitung itu di usia 6-7 tahun. Jadi 6 itu matang awal, 7 itu matang-matangnya gitu ya. Jadi kalau usia itu tidak bohong gitu ya, karena di dalam suatu hal agama Islam, maka di usia 7 tahun anak sudah harus dikenalkan tentang Iqra, sudah dikenalkan tentang Al-Qur'an gitu ya. Berarti mereka itu dengan usia itu dia sudah kuat untuk menerima ilmu itu gitu ya. Nah, ini gambaran secara agama, gambaran secara psikologis pun mengatakan seperti itu, 6-7 tahun ya adalah fase laten. Jadi anak itu diberikan stimulus, dia biasanya diam sebentar, nggak seperti anak TK. Kemudian berapa detik kemudian baru dia menjawab. Nah, gitu. Nah, ini tanda anak-anak itu sudah siap karena itu disebut masa mengendap. Simpan sebentar, tenang, konsentrasi, baru dia memberikan suatu respon gitu. Nah, ini ayah bunda munculkan suatu hal ketika 6-7 tahun pada suatu masa pengendapan atau masa laten ini, anak sangat siap sekali diberikan baca tulis hitung. Jadi kalau TK itu namanya mengenalkan. Jadi bukan mengajarkan, tapi mengenalkan. Jadi bunda mengenalkannya harus dengan sabar. Gitu ya. Kemudian mengenalkan dengan suatu hal yang menyenangkan, gembira, ceria, bahagia anak ketika diberikan suatu hal yang kita kenalkan itu gitu ya. Karena ini pada suatu tahapannya akan berbeda-beda hasilnya gitu. Ada yang sudah kenal huruf, ada yang sudah menggabungkan 2 huruf, ada yang sudah kata, ada yang sudah kalimat gitu ya. Itu akan berbeda-beda hasilnya. Kenapa berbeda-beda hasilnya? Karena modal anak tidak sama gitu ya. Jadi bu guru bukannya membeda-bedakan, tapi memberikan suatu stimulus yang sama, mengenalkan suatu hal yang sama, tapi hasilnya berbeda gitu ya. Kenapa hasilnya berbeda? Salah satu permasalahannya misalkan anaknya nggak fokus, anaknya ada kurang konsentrasi gitu ya. Nah, anaknya emosional misalkan gitu. Nah, itu kan latar belakang permasalahan. Nah, latar belakang permasalahan ini ketika bisa diatasi, maka anak nanti akan bisa ya yang seperti kita harapkan gitu ya. Nah, bukannya dia tidak bisa, bukannya dia susah, tapi anak ini ada suatu kendala, ada hambatan. Nah, ketika hambatan diatasin, dia akan lancar karena anak-anak pasti bisa baca nantinya gitu ya. Anak-anak dengan kecerdasan IQ normal itu akan mampu baca ke atas ya. Kemudian ketika IQ-nya di bawah normal, borderline, itu pun masih mampu baca. Debil aja masih mampu baca gitu ya. Kecuali embisil. Embisil itu hanya siap mandiri gitu ya. Jadi ayah bunda nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu ya. Tapi ketika usia segini kok dia belum bisa, berarti harus diberikan suatu hal konsultasi lanjut ya kepada ahlinya, misalkan ke psikolog atau ke pedagogik, sehingga nanti akan diatasin hambatan anak ini. Maka dia akan bisa
sesuai dengan perkembangannya, menjadi lancar dalam kesiapan belajarnya itu ya Bunda ya. Jadi 6 itu biasanya diletakkan di sekolah swasta, 7 itu sekolah negeri. Jadi sekolah negeri itu diambilnya jadi 7,5 ke bawah. Gitu. Sekolah swasta mengambilnya dari 6,5 ke 7. Nah, gitu Bunda. Jadi kenapa di swasta? Karena jam swasta itu lebih panjang. Kalau negeri itu jamnya lebih pendek. Jadi 7 tahun itu dia harus cepat. Kalau dia 6 tahun di negeri, dia keteter gitu ya. Tapi kalau dia di swasta punya waktu yang lebih leluasa, sehingga anak-anak akan dibantu dengan gurunya dengan cara yang lebih menyenangkan. Itu perbedaannya. Jadi 6 tahun itu instruksinya bisa 2 kali. 1 tahun itu instruksinya 1 kali langsung mengerjakan. Nah, itu kenapa kita melihat pada suatu pembagian sekolah 6 di swasta, 7 di negeri, misalkan seperti itu Bunda. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di bawah ini telah disusun daftar karakteristik dari anak-anak usia prasekolah dan akan mencakup 4 poin utama, yaitu ada perkembangan, yakni ada perkembangan fisik, sosial, emosional, serta intelektual. Yang perlu diingat ialah bahwa anak pada usia ini memiliki karakter yang berbeda-beda dari waktu ke waktu tumbuh kembangnya. Nah, ini Bunda ya. Nah, ini dicek nanti pada putra-putrinya ya. Pada usia perkembangan 3 tahun itu, anak-anak itu sudah bisa berjalan jinjit. Nah, kalau tidak bisa, pasti ada sesuatu ya. Kita harus praktekkan. Bisa nggak dia berjalan jinjit di usia 3 tahun ini? Kemudian berdiri dengan 1 kaki. Ya. Jadi 1 kakinya diletakkan di lantai, 1 kaki diangkat. Oh, ada yang sebentar, ada yang lama. Berarti yang lama itu konsentrasinya bagus kan gitu ya. Nah, ketika dia jalan jinjit, dia bisa. Nah, mungkin gitu. Tapi kalau setiap saat dia jalan jinjit itu berbeda. Kalau setiap saat dia jalannya jinjit itu gangguan konsentrasi. Ya, ini adalah praktek anak yang menapak, kemudian dia belajar dengan jalan jinjit. Kemudian lompat samping kanan dan kiri. Itu usia 3 tahun harus sudah bisa lompat kanan kiri. Ya. Kemudian bisa mengendarai sepeda roda 3. Nah, siapa ayah bunda yang di rumah putra-putrinya belum punya sepeda roda 3? Nah, itu sangat perlu kita memberikan suatu stimulus ini. Kemudian bisa membangun menara mainan 6-9 blocks. Nah, berarti bunda-bunda harus punya balok nih ya, kan gitu ya. Permainan edukasi ya. Kemudian bisa menangkap bola. Nah, anak-anak harus punya bola nih. Bisa menggambar horizontal, vertikal, melingkar dengan cat dan kuas. Nah, dia masih dengan kuas ya. Nah, ini akan mempermudah di usia kelas 3 usia 3 tahun ya. Usia 3 tahun dengan menggambar dengan cat kuas dan kuas ya. Kemudian dapat memegang objek kecil seperti puzzle dan lain-lain. Jadi dia bisa enggak memegang gitu ya. Jadi kalau dia kaku berarti ketika dia enggak masuk-masuk berarti apa gitu ya. Nah itu kita lihat ya kalau dia megangnya belum leluasa berarti bunda harus melenturkan motoriknya gitu ya. Kemudian kalau dia megangnya loh kok masukinya enggak masuk-masuk berarti itu konsentrasi itu. Atau kekuatan motoriknya juga belum begitu kuat gitu ya. Kemudian mengalami pertumbuhan tinggi badan sekitar 3 inci setiap tahunnya. Nah, biasanya dalam tinggi badan, berat badan itu dicek di posyandu juga dicek di sekolah. Ya, sekolah menyiapkan meteran, kemudian menyiapkan timbangan, itu akan dicek di sana juga dalam suatu perkembangan fisik anak. Kemudian pada usia 4 tahun mereka bisa berjalan jinjit ya. Kemudian mereka bisa melakukan engklek ya, engklek. Jadi ada permainan engklek ya dari satu kotak ke kotak berikutnya. Nah, pada masa zaman saya permainan engklek ini ramai sekali gitu ya. Tapi zaman sekarang kayaknya mulai menghilang. Hanya diberikan di sekolah gitu ya. Nah, ini bagaimana orang tua bisa memfasilitasi dengan media di rumah itu sangat bagus. Kemudian mereka bisa melakukan lompat kuda ya. Mereka mulai bisa skipping. Ya. Melempar bola dengan tangan kiri dan tangan kanan. Mereka mampu menggerakkan tungkit kaki sambil berputar. Ya, jadi pertama dipegangin dulu sama ayahnya atau sama bundanya. Nah, nanti baru-baru pelan-pelan dia dilepas sendiri. Mereka sudah tidak suka merobek dan mencopot kancing baju. Maksudnya mereka sudah bisa gitu ya.
tubuh mereka mulai berotot. Mereka bisa membuat gambar yang tematik, misalkan usia 4 tahun itu sudah bisa menggambar atau meniru meniru rumah, pohon, serta tumbuh-tumbuhan lainnya. Mereka mampu mengunting sesuai garis yang ditentukan. Mereka sangat agresif, aktif dalam bermain ya. Jadi kita melihat dia aktif gitu ya, anak aktif. Jadi anak aktif dan segala sesuatunya muncul rasa ingin tahu, ambil resiko, kadang-kadang mungkin seperti itu pada usia 4 tahun ini. Tapi aktifnya terarah atau tidak gitu ya. Jadi Bunda lihat ketika aktifnya terarah berarti itu aktif yang positif. Tapi kalau aktifnya tidak terarah ya, dia tidak tahu bahaya, dia serudak-seruduk mungkin gitu ya. Nah, itu berarti ada hal lain gitu ya pada usia perkembangannya. Kadang-kadang orang tua ya anak kecil mah biasa seperti itu aktif gitu ya. Tapi hal ini ada hal tertentu ketika kita melihat oh itu dia berbeda gitu ya, dia tidak kontrol gitu ya. Nah ini cepat harus dikonsultasikan kepada ahlinya. Kemudian perkembangan sosial dan emosional. Anak usia 3 tahun mereka mulai menyukai permainan yang bersifat dramatik dengan teman sebayanya. Ya, dia akan mulai bermain peran kan gitu ya. Mereka mulai belajar untuk berbagi giliran. Nah, ini penting sekali. Maka sosialisasi itu sangat penting. Dia banyak belajar di dalam suatu sosialisasi ini. Kecerdasan mereka, emosi mereka akan semakin berkembang gitu ya. Keinginan mereka sangat besar untuk mengetahui aturan yang jelas, konsisten, dan konsekuensi yang terjadi bila mereka melanggarnya. Nah, mereka biasa memiliki karakter emosional yang ekstrim, short life. Mereka butuh bimbingan agar mereka mampu mengekspresikan perasaan mereka dengan kata-kata, gitu ya. Kadang-kadang kan karena tidak pernah keluar, kemudian diajak keluar, ngajak bermain temannya bukan ngajak dengan kata-kata, tapi malah dorong. Kadang juga ada yang malah mukul gitu ya. Nah, kadang temannya kaget, ini kenapa gitu ya. Sebenarnya dia ingin menyampaikan dengan kata-kata tapi nggak paham gitu ya, sehingga yang muncul seperti bandel, nakal gitu ya. Nah ini anak perlu adaptasi dalam suatu masa sosialisasi, perlu proses ya, nggak bisa di dalam rumah terus dibawa keluar terus bisa gitu ya. Nah ini ada suatu hal yang kita harus kenalkan. Ya, sebagai orang tua, kebanyakan kalau orang tuanya di dalam rumah, anak pasti dalam rumah, gitu ya. Tapi orang tua harus membawa pada usia 3 tahun, dia butuh perkembangan sosial. Maka ada 1 jam dibawa keluar, orang tuanya nemanin, kumpulin anak-anak, gitu ya. Kita memberikan peran bermain pendampingan dengan bagaimana cara bermain, bagaimana permainan yang dilakukan oleh bersama-sama, gitu ya. Nah ini penting sekali untuk mengasah kecerdasan emosi di usia 3 tahun. Kemudian anak usia di 4 tahun, mereka memiliki daya imajinasi yang sangat tutup ya. Dan mereka sering berpikir bahwa dirinya memiliki teman imajiner. Mereka dapat menjadi agresif, tetapi mereka sangat menginginkan keberadaan teman sebaya. Mereka cenderung busi dan senang membentak ya. Ini mulai muncul seperti ini. Jadi ada suatu masa perkembangan sebenarnya. Jadi ketika ada hal yang seperti ini, ayah bunda jangan kaget. Kemudian memberikan pengertian gitu ya. Mereka mulai belajar membagi dan menerima permainan dan aktivitas lain yang mengarah pada tema ini akan sangat membantu anak-anak dalam mengembangkan kemampuan ini. Mereka mulai suka berkhayal menjadi seorang dewasa seperti ayah, ibu, dokter, polisi, dan lain-lain. Mereka membutuhkan perasaan penting dan berguna. Mereka butuh kesempatan untuk merasakan kebebasan dan kemandiriannya. Nah, usia 4 tahun nih sudah merasakan kebebasan dan kemandiriannya. Berarti Bunda harus memberikan kepercayaan mereka untuk belajar mandiri. Ya, mereka membutuhkan pujian atas keberhasilannya dalam mencapai sesuatu. Ya, jadi pujian itu ada suatu support, semangat. Anak-anak sangat memerlukan itu, gitu ya. Tapi hal yang dipuji adalah hal yang baik, gitu ya. Karena orang dewasa juga butuh, apalagi anak-anak gitu ya, sehingga dia akan menjadi semakin semangat dalam melakukan suatu tugas atau kegiatan dalam perkembangannya. Jadi ayah bunda, anak-anak TK itu paling pinter, paling cepat ketika ditanya ya seperti apa. Nanti kalau besar mau jadi apa? Itu dia paling cepat sekali, karena dia sedang ada suatu daya khayal menjadi orang dewasa gitu ya. Dia di sekolah sudah mulai dikenalkan suatu profesi gitu ya. Nah, sekolah TK itu pelajarannya
sangatlah lengkap gitu ya. Jadi sebenarnya yang sangat berhasil itu pendidikan itu adalah pendidikan usia dini. Nah ini maka anak-anak ketika ditanya nanti kalau mau besar mau jadi apa, dia langsung menjawab, aku mau jadi ini, aku mau jadi ini, aku mau jadi ini gitu ya. Nah ini bunda-bunda kenakan suatu profesi yang baik sehingga real, nyata. Jangan sampai nanti kalau besar jadi apa, Spiderman, nanti kalau besar jadi apa, Batman. Nah itu nggak konkret gitu ya. Nah ini dia harus ada sesuatu yang kita kenalkan atau sesuatu figur gitu ya. Kenalkan, oh ini mau jadi presiden, kenalkan suatu figur. Oh nanti aku mau jadi seperti Nabi Muhammad, itu baik sekali misalkan gitu ya. Ketika bunda memasukkan suatu cerita tentang figur, aku menjadi kayak Soekarno misalkan ya. Nah itu boleh ketika kita mengenalkan suatu figur. Nah ini untuk pada perkembangan sisi perkembangan emosional dan sosial. Kemudian perkembangan intelektual. Anak usia 3 tahun, mereka mulai dapat mengutarakan keinginannya, idenya mereka mulai mampu untuk bertanya dengan kemampuan bahasanya, mulai meningkat dengan perkembangan intelektualnya. Kemudian rentang perhatiannya sudah mulai agak berkembang dan sedikit lebih luas sehingga mereka mulai dapat berpartisipasi secara baik dalam kelompok bermainnya. Ya. Anak-anak usia prasekolah akan belajar secara efektif dengan mengerjakan learning by doing, sehingga mereka sangat membutuhkan permainan indoor maupun outdoor. Mereka butuh keseimbangan antara bermain aktif dengan bermain secara tenang. Ya, jadi anak harus ada keseimbangan, bermain di dalam dan bermain di luar. Ya, ada suatu komitmen kapan dia bermain di dalam, kapan dia bermain di luar. Jadi harus ada dua stimulus yang seimbang. Kemudian anak-anak bagaimana saat dia ada suatu permainan yang sifatnya aktif, ada yang juga sifat permainan yang sifatnya harus tenang. Misalkan itu dikenalkan pada suatu perbedaan. Kemudian anak usia 4 tahun, mereka mulai senang dan aktif berbicara. Nah, mereka mulai menyukai diskusi dan serius. Nah, dia mulai cerita. Ini aku ayah bundaku begini tadi pagi baik sama aku. Yang cerita, iya ayah bundaku tadi menyiapkan bekalku, kemudian aku bawa sendiri. Ramai sekali ya. Mereka melakukan suatu diskusi ketika ketemu dengan temannya. Mereka mulai berani bertanya dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kemampuan bahasa mereka telah berkembang sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka untuk mengeluarkan kata cemooh dan ketidakpercayaan. Mereka juga mulai berani membangkang, kadang mulai muncul seperti ini. Nah, Bunda yang tenang ya. Kemudian memberikan pengertian, gitu ya. Jadi ketika ada suatu hal yang muncul, sesuatu yang tidak diharapkan, kemudian muncul seperti ini, Bunda jangan kaget, itu suatu perkembangan. Agar mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya, tapi tidak dimarahin. Oh, nak, bagaimana kalau kita ucapkan dengan kata-kata seperti ini? Bagaimana kalau kita sampaikan seperti ini, ya? Nah, ini tadi ada yang ketidakpercayaan nih, nak. Bunda jelaskan seperti ini. Tadi ada suatu hal permasalahan itu tadi begini. Nah, memberikan kepercayaan kembali, menjelaskan apa yang kurang dia percaya misalkan. Kemudian kemampuan yang berkembang saat ini terutama adalah kemampuan untuk mengelompokkan dan kemampuan untuk membuat alasan. Ya, oh ini warna kuning, ini warna merah, ini bentuknya bulat, ini bentuknya segitiga. Kenapa ini bulat dengan bulat? Karena ini loh bentuknya melingkar-lingkar kotak. Oh ini karena bentuknya kotak-kotak dan bisa apa gitu ya, dari dia akan berkembang dalam suatu bentuk analisa atau mengembangkan suatu bentuk penjelasan. Mereka mulai memahami beberapa konsep dasar seperti angka, ukuran berat, warna, jarak, corak, dan posisinya. Ya, angka mulai mengenal. Usia 4 tahun, 3 tahun itu 1 sampai 5. Jadi ayah bunda mengenalkan 1 sampai 5 itu anak-anak mengerti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi jangan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu baru di mulut, tapi dia tidak mengerti bagaimana konkretnya. Yang sangat penting adalah anak belajar dari konkret dulu. Nanti dia akan baru berkembang menjadi semi abstrak ketika kelas 1, 2, kemudian menjadi abstrak ketika kelas 3. Jadi ketika kelas TK langsung abstrak, itu dia nanti tidak bisa menghitung dengan baik, gitu ya. Jadi baru pada suatu tahapan dia baru bisa secara hafalan saja,
gitu ya. Nah, ini harus konkret. Maka Bu Guru TK memberikan suatu pengenalan dengan jarinya, dengan gambar biasanya. Buah mangga 1 dan buah mangga 2, berapa buah mangganya gitu ya. Nah, itu adalah suatu hal yang sifatnya konkret ya. Jadi Bunda tidak boleh langsung abstrak ya. Kemudian anak-anak mulai mengenal suatu bentuk ukuran. Ini banyak, ini sedikit gitu ya. Ini berat, ini ringan. Ini ada warna apa? Anak-anak harus tahu warna. Ya, karena hal yang sederhana dulu. Anak tahu warna, anak tahu bentuk, anak baru tahu akan angka-angka dan huruf gitu. Jadi warna dulu dikuasain. Nanti jangan merah dibilang hitam, hitam dibilang kuning gitu ya. Itu dia nggak akan bisa mengerti huruf gitu. Jadi kalau kenapa ya dia tidak bisa mengenal huruf? Ya kita harus cek dulu warnanya, sudah tahu belum gitu ya. Kenapa dia tidak bisa matematika? Dia udah tahu konsep belum, konsep konkret belum, misalkan seperti itu. Jadi anak sudah mulai diajarkan gurunya jarak. Ini jauh, ini dekat gitu ya. Kemudian corak-corak, kemudian posisi di dalam, di luar, di tengah, di belakang. Nah, itu ada suatu hal Bu Guru mengenalkan suatu pengembangan intelektual. Nah, ini bagaimana mereka mencoba sesuatu. Ini agak kecil-kecil, Bunda ya. Sebentar, saya dibantu dengan, aduh, kecil banget. Mereka butuh untuk memanjat, melompat, dan mengendarin sepeda roda 3. Ya, jadi anak-anak pada usia 3 tahun juga perlu fasilitas. Ada suatu hal praktek, oh ya memanjat, meloncat, gitu ya. Nah, itu adalah hal yang, jadi kalau anak manjat-manjat, jangan dimarahin, tapi Bunda berikan suatu bentuk pendampingan, menjaga aman mereka, kemudian nak hati-hati, naiklah dengan hati-hati, nak turunlah dengan hati-hati, nak loncatnya pelan-pelan. Ketika dia sudah bisa, ya dia mau loncat kencang nggak apa-apa gitu ya. Maka anak-anak punya fasilitas trampolin dan sebagainya, ya itu sangatlah penting. Kemudian biarkan mereka bermain dengan balok-balok yang berbeda ukuran maupun berbeda bentuk ya. Ini sangat penting. Jadi stimulan yang sangat penting adalah stimulan edukasi. Jadi bukan HP ya. Anak sekarang itu lahir sudah langsung dikenalkan gadget gitu ya. Nah, ini sehingga pada masa pandemi anak menjadi gagal belajar, taunya gadget itu buat main. Sebenarnya buat belajar gitu. HP itu buat belajar, tapi karena sudah penerapan awalnya itu HP itu untuk bermain, sehingga anak ketika dikasih HP nggak maunya bermain gitu ya, bukan untuk belajar. Nah, ini mulai kita kasih pengertian. Saat ini adalah saat pandemi, Nak. Jadi HP ini digunakan fungsinya untuk belajar. Nanti untuk bermainnya hari apa ya? Berapa lama ya? Bikin komitmen yang konsisten gitu ya. Sehingga anak nanti akan teratur gitu. Kemudian ajarkan mereka untuk memakai dan membuka baju sendiri ya. Nah, ini Ayah Bunda harus berhasil ya. Bundanya pakai baju, kemudian pakai baju double lagi. Kita peragakan ya Nak ya, buka kancing baju, kamu juga gitu ya. Oh deh berhasil gitu ya. Sekarang membuka mengancing. Nah, itu kita latih anak-anak. Nah, ini di sekolah diajarkan, di rumah juga berkesinambungan. Jadi apa yang dilakukan di sekolah harus dilakukan di rumah. Karena nggak cukup waktu di sekolah, kadang di sini waktunya cukup pendek, apalagi nanti kalau udah berjalan itu kan masih penerapan uji coba satu jam, sehingga anak-anak perlu lagi latihan di rumah ya. Ini harus ada kesinambungan. Bu Guru menanyakan, udah dipraktekin lagi belum Bunda yang hari ini di sekolah diajarkan? Itu harus ada suatu cross check ya. Kemudian harus ada komunikasi itu ya, antara Bu Guru dengan orang tua dengan Bu Guru. Ketika Bu Guru belum sempat, Bundanya boleh kok melaporkan terlebih dahulu gitu ya. Bunda tadi hari ini sudah mulai dipraktekkan lagi dan dia sudah berhasil berapa kancing misalkan gitu. Nah, itu harus proaktif kedua-duanya gitu ya. Jangan menunggu guru saja, tapi takut gurunya masih banyak kesibukan administrasi, maka orang tua juga perlu proaktif. Biasanya orang tua yang proaktif itu anak berkembang dengan sangat pesat. Ajarkan mereka untuk memakai dan membuka baju sendiri, sudah memberikan kesempatan pada mereka untuk dapat mengenal perabot rumah tangga serta membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti
menyusun, membersihkan meja, menyiram tanaman dan sebagainya. Nah, ternyata usia sudah 3 tahun sudah bisa ya diajakin gitu ya. Nah, ini Bunda-bunda mulai mengenalkan. Jadi perabot rumah tangga itu media belajar gitu ya. Bunda belajar itu apa, mana tugasnya dari sekolah. Tidak selalu harus jadi tugas sekolah. Bahkan di rumah media belajar anak itu banyak sekali gitu ya. Nah, ini Bunda-bunda bisa mengenalkan yang ada di dapur misalkan ya. Nah, anak-anak mulai diajakin pekerjaan-pekerjaan sederhana dia kita gerakkan ya. Karena kecerdasan gerak itu ada suatu kecerdasan yang nanti akan membantu perkembangan anak itu, gitu ya. Jadi ketika anaknya jarang diasah gerak, dia tidak mempunyai kecekatan gerak. Kecekatan gerak anak ini di stimulan adalah dengan kita gerakkan anak-anak, dilibatkan sama orang tua. Ayahnya lakukan apa, ibunya lakukan apa, gitu ya. Ajakin mereka, ya berceceran, ya belum begitu sesuai harapan, nggak apa-apa, tapi gerakkan. Tadi pagi aja saya tersenyum ya, begitu saya jalan-jalan pagi, ada kakek dengan cucunya. Cucunya menyapu, saya tersenyum. Bagus sekali ya. Kakeknya memberikan suatu modeling gitu ya, dengan usia dini itu dia sudah pegang sapu pagi-pagi ya, dia sudah bangun gitu ya. Nah, itu ada sesuatu hal yang pagi ini saya mendapatkan suatu hal yang ternyata masih ada gitu ya. Harapan saya adalah masih ada anak diajakin dalam suatu peran kegiatan di rumah, karena peran kegiatan rumah ini tidak ada di peran kegiatan di sekolah. Karena nggak ada sekarang anak tugas merapikan meja guru, nggak ada. Kalau dulu ada gitu ya. Kalau anak-anak sekarang itu sudah siap dengan petugas sekolah gitu ya. Nah, maka yang melengkapi siapa? Kita sebagai orang tua, karena pendidikan itu keberhasilannya berawal dari rumah ya. Berawal dari rumah ya. Kemudian bimbing mereka untuk berilah mereka permainan yang pelengkap rumah tangga seperti panci dan sebagainya. Kemudian bimbinglah mereka agar mereka mulai dapat menghitung benda-benda yang ada di sekitar rumah. Nah, berarti kan pelajaran matematika sudah kita bisa berikan dengan sesuatu yang konkret, dengan sesuatu yang ada di rumah. Kulkasnya ada berapa, gitu ya, mejanya ada berapa. Ternyata itu bisa mengenalkan anak-anak pada suatu kecerdasan numerikal atau angka-angka. Ajaklah mereka bercerita. Ya. Jadi ayah bunda harus di usia 3 tahun mulai sering membacakan buku cerita ya, dan ajak dia menceritakan kembali apa yang kita ceritakan. Kemudian ajaklah mereka bernyanyi dan beri kesempatan untuk dapat bernyanyi sendiri. Nah, kita ajakin. Biasanya orang tua rajin nih mulai mengajak mereka bernyanyi. Sesibuk apapun sampai rumah, letakkan kembali rasa capek kita dan semangat kembali, dekatin anak, ajak mereka bernyanyi, rasa capek kita hilang, anak menyanyikan dengan lagu-lagu yang mereka lucu-lucu gitu ya, tapi itu akan mengembangkan suatu sisi kreativitas mereka. Kemudian ajarilah mereka bergerak, menari. Ini ketika pandemi ya media olahraga, media tari agak sedikit berkurang, tapi orang tua bisa menambahkan ya dengan olahraga, dengan melihat di YouTube, kemudian mengajak mereka menari, menambahkan sendiri materi, itu yang nggak usah kita. Kenapa bu guru nggak dikasih gitu ya? Karena media online juga agak terbatas, tapi kita bisa menambahkan. Kemudian melaporkan ke bu guru. Hari ini dia belajar olahraga ini, hari ini dia belajar menari ini, ya. Kemudian jawablah pertanyaan bagaimana dan mengapa yang mereka lontarkan secara sabar. Carilah jawaban sesuai dengan referensi yang mudah untuk mereka pahamin. Nah, anak-anak kadang kan banyak sekali pertanyaan, mengapa, bagaimana, Tuhan itu apa, di mana, dan sebagainya. Benar-benar harus siap untuk menjawabnya. Tapi kalau nggak siap, kita bisa berikan suatu jawaban kepada anak. Nah, jawabnya nanti sore ya, gitu ya. Nah, jawabnya besok pagi ya. Sambil kita mencari informasi jawabannya, jangan bilang nggak tahu, nggak ngerti. Kamunya nanyanya yang bikin mama pusing, jangan begitu ya. Nanti anak juga ketika ditanya, ini jawabnya apa? Aku pusing, nanti gitu. Ya, aku nggak tahu gitu ya. Nanti seperti modelingnya dia meniru gaya itu gitu ya. Nah ini ketika nanti dia, oh bunda-bunda besok ya, oh, dia mungkin anak mengerti, oh bundanya buka YouTube.
bundanya nelpon bu gurunya untuk memberikan jawabannya. Besok dia akan melakukan hal yang sama. Oh ternyata kalau aku nggak ngerti aku harus cari di sini atau tanya di sini gitu ya. Kemudian sediakanlah mereka cat warna, krayon, kapur, pensil warna, bahan-bahan, adukan bahan-bahan yang bisa mereka gunakan untuk melatih motorik halus mereka. Kemudian anak usia 4 tahun berikan kesempatan agar mereka bisa bermain di luar gedung. Ya, jadi ada di dalam rumah, juga ada bermain di luar rumah. Biarkan mereka untuk menguji kepekaan keseimbangan mereka dengan berjalan di atas garis lurus, garis melingkar, melengkung, dan sebagainya. Jadi Bunda ada ubin, dia jalan maju ke depan, dia jalan mundur setapak dengan kakinya, dia jalan melingkar, bikin lingkaran, dia jalan melengkung. Nah itu Bunda seperti ini melatih motorik kasarnya, juga melatih konsentrasinya. Kadang bertanya, gimana ya mengasah konsentrasi anak itu agar dia bisa konsentrasi? Nah, media ini salah satunya, Bunda ya. Nah, ketika dia melingkar, tapi melingkarnya nak pelan-pelan, gitu ya, pelan-pelan, gitu ya. Nah, itu akan memberikan stimulus. Stimulus itu juga suatu stimulus sensor, gitu ya. Kemudian berikan mereka benda-benda yang pendek. Benda-benda di sini ada kedelai dan sebagainya. Menurut karakteristiknya ada jagung, misalkan ada beras untuk mereka remas-remas ya, untuk membuat suatu sentuhan taktil dan motorik. Instruksikan kepada mereka agar mereka bisa membuat cerita atau meneruskan ceritanya. Mintalah mereka untuk membantu mencampur cat atau membuat warna-warna baru. Nah, ini akan memberikan suatu stimulan eksplor, kemudian dia akan kreatif pada suatu pengembangan inovasi-inovasi. Ya, kelihatannya hanya mencampur cat, tapi itu sangat bermanfaat bagi anak-anak. Mintalah mereka untuk membantu mencampur cat dan membuat warna baru. Ajaklah mereka ke tempat-tempat umum, stasiun, kereta api, perpustakaan negara, dan sebagainya. Nah, pada situasi pandemi, Bu Guru tidak bisa memfasilitasin, tapi di fasilitasinya misalnya pengenalannya secara online, ya, secara online. Tapi kalau secara praktek yang konkretnya, maka orang tua bisa memberikan ini pada waktu-waktu paginya, pagi-pagi sekali kita ajakin mereka, kita kenalkan dengan media itu, gitu ya. Nah itu sangat membantu bagi perkembangan anak. Mintailah mereka untuk membantu menyusun ruang mainan meladang di ladang atau pekerjaan-pekerjaan yang sejenisnya. Nah ini sifatnya berkebun. Di sekolah juga dikenalkan hal ini untuk anak-anak menanam. Ajaklah mereka untuk membantu menebar gandum dan merawatnya. Nah biasanya di sekolah itu kedelai ya, mungkin ada patoge ya, mungkin seperti itu. Buatlah mereka kontak main khusus berisi kain-kain dan pakaian untuk dirinya, amatin bagaimana mereka bermain dengan kain-kain yang tersedia. Mereka mungkin mulai berimajinasi menjadi orang yang lebih banyak tentang anak pada usia ini. Ya Ibu, ada yang menyampaikan, dan pengamatan ketika mereka bermain. Jadi ada peran mainan boneka, mungkinnya seperti itu. Buatlah tas kertas mainan, kemudian tunjukkan mainan tersebut kepada mereka. Seringkali mereka mulai mengekspresikan perasaan mereka melalui permainan tersebut. Ajaklah mereka bermain dengan suatu board game ya, ada suatu game-game yang kita berikan kepada anak-anak. Jadi peran anak-anak adalah bermain boneka ya, tapi dokter-dokteran misalkan seperti itu, tapi bukan Barbie ya, tapi kita menekankan pada suatu permainan peran kakak, peran adik, peran ibu, peran ayah gitu ya. Nanti dia akan mengembangkan suatu kecerdasan berbagai perkembangan anak, baik emosionalnya ya dan sebagainya. Itu Ayah Bunda yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Ini ada chatnya ya Bunda. Ya, betul. Terima kasih Bu Indri yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah sungguh menarik sekali ya Ibu Bunda-Bunda sekalian. Banyak sekali ilmu yang dapat kita dapatkan dari tadi penyampaiannya Bu Indri. Untuk sekarang sesi tanya jawab, barangkali ada yang ingin bertanya.
Mangga boleh silakan. Via chat juga boleh, nanti akan dipilih. Ada yang ingin bertanya? Satu bertanya semua. Iya. Dimulai dari Harus Bunda ada yang siapa? mulai. Iya. Nanti materinya di-share ya Bunda ya. Nanti saya bagi ke Bunda. Iya. Oke. Di grup Bunda Irian. Iya. Bunda. Mangga, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya ya, Ibu. Selamat Boleh, mangga. Ya, Terima kasih, Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu Herlina, begini, saya ingin bertanya, kan saya tuh punya 2 anak yang saat ini di Firdaus bersekolah, itu anak kedua, usia 5 tahun, dia memang baru 5 tahun. Apa namanya, baru-baru ini kan memang sudah mulai dikenalkan huruf, membaca, menulis, begitu kan. Ternyata di situ saya baru tahu kalau kalau anak saya itu sering kebalik. Jadi menulis angka 3 itu kadang E. Nama dia kan memang agak kompleks ya. Nama dia tuh Sidki, SHIDQI. Memang untuk umur segitu tuh kompleks menulis nama seperti itu. Kadang-kadang kebalik dia nulisnya tuh Sidkinya pakai angka 2. Lalu nulis ayah jadi haya. Misalkan angka belasan dia akan menulisnya tuh angka misalnya 19, dia akan nulis 91 seperti itu. Karena saya melihat dulu kakaknya nggak seperti itu, kan dulu kakaknya saya pasrahkan baca tulis hitung tuh cuma dari sekolah waktu kakaknya dulu. Saya nggak terlalu ngebelajarin lah waktu kakaknya dulu, karena memang dulu dari sekolah aja. Nah, karena sekarang kan sekolah di rumah dan sudah mulai dikenalkan, saya agak panik awalnya karena ngerasa kok dia kebalik-balik ya gitu. Kemarin sih sempat diskusi sama beberapa teman, katanya memang nggak apa-apa, itu usia dia kan masih 5, itu masih wajar kebolak-balik observasi sampai nanti usia 7 tahun katanya gitu. Tapi yang saya tanyakan, boleh nggak sih Bu saya terlalu mengajarkan, maksudnya kan akhirnya saya karena ngerasa anak saya ini kok kebalik-balik ya, akhirnya saya dampingin dia, kayak habis sekolah saya kasih jam belajar lagi, saya ajarin lagi buat mengulang, karena kalau nggak diulang nanti dia lupa. Cuman lebih karena boleh nggak sih Bu saya kayak gitu, takutnya tuh ternyata jadi bikin anak stres, nge-pressure dia gitu loh. Walaupun niat kita baik ya, maksudnya biar nggak kebawa keterusan itu, tapi saya sempat kan kemarin setelah diskusi, nggak apa-apa, itu observasi dia, dan siapa tahu cara belajarnya memang dia kurang nyaman. Misalkan kalau saya lihat memang dia kayak tipe anak visual ya, dia lebih suka yang warna-warna, melihat gambar, atau apa dia lebih cepat masuk. Sedangkan kalau saya tipe ngajarinya kan ngedikte. Kadang-kadang dia agak-agak nangis, atau ininya nulisnya, masa nulis terus. Nah, saya pikir, bagus nggak? Boleh nggak sih kayak gitu? Memang karena usianya masih 5 sih di situ. Kira-kira gimana ya biar melatih dia tanpa bikin dia stres atau kerasa terpressure gitu. Baik, gitu aja sih. Ya. Mangga, Mbak Indri mau langsung dijawab? Boleh, baik. Terima kasih. Ini bagus sekali pertanyaan, mungkin juga masukan bagi pengalaman bagi orang tua yang lain ya. Nanti bisa berbagi juga bagi orang tua yang tidak ikut pada suatu parenting kali ini. Jadi Ibu akan bisa memberikan suatu informasi berikutnya. Jadi tidak berhenti ya informasi ini. Saya berharap Ibu bisa menyampaikan kepada orang tua yang lain atau calon orang tua nantinya ya, mungkin gitu ya. Kalau calon orang tua sangat penting gitu ya, karena mereka belum menjadi orang tua tapi sudah punya bekal ilmu, karena sebenarnya harus mempersiapkan terlebih dahulu ketika sebelum punya anak itu belajar mendidik anak gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tua itu baru mempersiapkan ketika mereka itu memerlukan, atau bahkan anak pertama itu uji coba gitu ya, baru anak kedua tambah mengerti, anak ketiga tambah pinter gitu ya, tapi seharusnya dipersiapkan terlebih dini gitu ya. Nah, ini ada suatu hal yang
kita lihat, maka pada suatu proses pembelajaran TK itu ada suatu tahapan atau suatu proses ya. Bu guru akan Bu nanti dikenalin baca tulis hitung, iya dikenalkan gitu ya. Tapi pada suatu tahapan, harus dari suatu tahapan anak-anak itu akan mulai dari mana gitu ya. Nah, ini kita bawa sesuatu harus nyaman, harus sesuai dengan tumbuh kembang anak gitu ya. Maka anak-anak kenapa dikenakan mana tangan kiri, mana tangan kanan, mana telinga kiri, telinga kanan, mana mata kiri, mata kanan. Itu adalah sesuatu anak mengenal kanan kiri gitu ya. Gerakan kanan kiri ini adalah gerakan suatu gerakan laterisasi gitu ya, laterisasi. Nah, anak-anak playgroup disebut, coba Ibu akan berbeda tahapan ketika menyebutkan kanan kiri aja. Playgroup, TKA, TKB itu paling cepat, lebih cepat. SD apalagi sangat cepat dia menyebut kanan kiri gitu ya, sehingga dia nggak akan kebalik-balik lagi gitu ya. Ini proses. Jadi ketika proses itu dia sedang dalam suatu perkembangan pelan, nah kita sudah kencengin, nah, sehingga anak itu ada suatu ketidakberhasilan di sana gitu ya. Nah, ini ada suatu saraf ini lembut sekali gitu ya. Sedang kita kuatkan. Nah, ketika saraf-saraf itu kita kuatkan, kan saraf di otak itu keringatan banyak kan anak-anak itu gitu ya. Itu adalah saraf gitu ya. Itu kita harus hati-hati sekali dalam mengembangkan perkembangan saraf ini. Maka Bu Guru akan sederhana gitu ya. Loncat kanan, loncat kiri, ke depan, ke belakang, itu belajar gitu ya. Menurut kita bermain itu main-main saja, kapan baca tulis hitungnya gitu ya. Inilah proses mereka gitu ya. Sehingga anak-anak menjadi lebih nyaman. Oh, dia mengingat. Saya itu pernah anak-anak dengan gejala gangguan konsentrasi atau autis, ada yang seperti anak autis juga, tapi autisnya autis ringan gitu ya. Maka dia nggak bisa bikin 8. Saya ajak atau outbound, melingkar sawah. Ke depan lagi seperti angka 8 saya ajakin. Tiba-tiba dia bilang, itu angka 8, aku bisa bikin angka 8. Loh, ini bisa ya secara spasial seperti ini gitu ya. Oh, ternyata dia bisa gitu ya. Nah, ini gerakan gitu ya. Gerakan yang membuat dia kemudian berpikir, oh iya, kalau bikin angka 8 seperti kayak aku melingkar di pematang sawah itu gitu ya. Nah, itu ada suatu proses pembelajaran mereka. Jadi tidak langsung ini angka 8, bikin angka 8 seperti ini. Bu guru itu mengenalkannya adalah meraba, raba angka 8 gitu ya. Kemudian dia baru pakai pensil, tebalkan angka 8 gitu ya. Kemudian baru anak-anak tirukan angka 8. Nggak langsung bikin, nggak berani. Itu adalah suatu proses gitu ya. Kita lihat biarkan dia belajar pada suatu tahapan yang berbeda-beda nggak apa-apa, tapi pada suatu saat dia akan kecapai. Ini yang disebut berhasil gitu ya. Jadi ketika dia kecapai itu disebut berhasil. Jadi ketika anak-anak hal yang seperti ini, Bunda menurut saya harus cepat dikonsultasikan ya, karena dia ada suatu tanda-tanda kebalik yang banyak sekali gitu ya. Kalau saya lihat tadi dia menulis ayah menjadi hayah gitu ya, kan kebalik gitu ya. Kemudian ada angka 19 menjadi 91. Nah, itu kebalik-baliknya banyak sekali itu. Ciri-ciri kebalik yang sangat banyak ini berarti ada apa? Kadang kita hanya melihat, oh ya, hanya yang kebalik 3 angka, yang kebalik hanya 3 huruf. Itu masih ada tingkat taraf kebalik yang ringan. Tapi ketika ada yang kebalik banyak, tapi bukan nakutin ya Bunda ya, maaf ya. Saya membaca sesuatu yang Bunda sampaikan gitu ya. Nah, ini ada sesuatu hal kemudian dia mengeluh. Sudah Bunda, kemudian dia nangis, dia stres, dia trauma. Berarti kan dia mengalami hal ketika dia harus melakukan itu, dia harus kerja keras. Tapi dia nggak berhasil gitu ya, diulang lagi sama bundanya, kebalik lagi gitu ya, sehingga dia sedih gitu ya. Nah, ini ada sesuatu yang pasti anak akan hadapi seperti itu. Dia juga tidak mau, pengennya berhasil, pengennya bisa gitu ya. Tapi ketika ada suatu hal yang seperti ini, berarti ada hal yang terjadi di anak-anak. Ketika Bunda bilang dia belajar dengan visual, melihat. Tapi ketika ada kebalik-kebalik ini, justru saya bilang dia ada gangguan yang disebut dengan persepsi visual, gitu ya. Kemudian kita belum bisa mendeteksi ya, karena dia harus kita cek banyak, karena ada beberapa suspek disleksi ya. Kalau suspek disleksi itu suspek itu praduga ya Bunda. Jadi kita belum bisa dia bilang disleksi. Mungkin dia ada gangguan konsentrasi, itu iya menurut saya gitu ya. Nah, ini
apakah dia juga kecil sudah dikenalkan gadget? Ya harus kita cari dulu latar belakang masalahnya apa. Oh, ternyata ini. Nah, apakah ini bisa diperbaikin menjadi lebih baik, meminimal masalah gitu ya? Bisa, Bunda. Tapi dia harus dilakukan terapi, treatment gitu ya. Karena bu guru akan mempunyai suatu kurikulum step dari ini ke sini ke sini. Kalau terapi itu mengejar perkembangan atau ada hambatan itu diatasin satu hambatan dulu. Dia nggak akan kemana-mana gitu ya. Ketika sudah terlewatin baru masuk. Tapi kalau di sekolah dia akan ada kurikulum, belajar dari ini, kemudian ke sini gitu ya. Bukan berarti bu guru tidak memberikan. Nah, ini hal-hal yang kita harus lihat kalau di sini ada gangguan persepsi visual gitu ya. Ada yang kebalik-balik. Mungkin ada suspek disleksia, mungkin ada gangguan konsentrasi, ada suatu hal anaknya juga aktif, mungkin bisa jadi sebelum waktunya ada bermain gadget, itu bisa jadi. Nah, ini di usia 5 tahun. 5 tahun sampai dengan usia 6 tahun ini harus bisa diperbaikin sebelum dia masuk SD, Bunda. Kalau dia sudah sampai di usia 9 tahun, itu menetap. Itu ya. Jadi karena dia sudah masuk pada suatu pembelajaran baca, menjawab gitu ya. Nah, itu tidak mudah. Nanti yang terjadi adalah pemahaman. Kalau dia dibacain, itu dia jago jawab gitu ya. Anak yang seperti ini, bundanya baca ini apa jawabnya, dia ngerti. Baca sendiri jawab, dia bingung, nangis gitu ya. Nah, itu yang terjadi karena dia ketika dia baca itu ada yang hilang hurufnya, ada yang kebalik hurufnya, mungkin seperti itu, Bunda. Jadi, Bu Indri, ya. Maaf saya salah. Jadi kalau untuk anak saya ini Sidki itu dari usia belum 4, jadi kayak masih udah hampir 4 tahun, dia memang udah ngaji Iqra. Sekarang tuh dia udah kalau Iqra nggak apa-apa, Bunda. Ya jadi kayak kanan ke kiri. Jadi nulis tuh kadang-kadang dia juga memulai nulis, dia tuh nggak mulai di kiri, tapi mulainya di kanan. Jadi kayak nulis Arab gitu. Iya, Bunda. Ketika Bunda belajar Iqra tidak masalah. Tidak masalah berjalan. Iqra itu bentuknya kode-kode. Berbeda dengan huruf hijaiyah, berbeda dengan huruf Latin. Gitu ya. Dan kemudian hijaiyah itu adalah ciptaan Allah. Dan itu akan dipermudah sendiri. Huruf Latin ciptaan manusia, berbeda, Bunda, pada suatu hal ini. Nah, ketika kita melihat ada suatu hal kebalik-balik seperti ini, boleh kok Bunda, nggak apa-apa nanti huruf hijaiyahnya nanti ya. Kemudian kita ajarkan hafalan doa-doa pendek dulu, gitu ya. Dia kita ceritakan tentang nabi-nabi misalkan gitu. Nah, nanti ketika terbaliknya sudah bagus, nah nanti baru diajarkan hijaiyahnya. Biar tidak simpang siur, maksudnya gitu bagi anak dari huruf dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, misalkan seperti itu. Tapi di sini kebaliknya banyak sekali, Bunda. Nah, ini yang kita lihat karena ada ketika kita melihat ada suatu hal yang seperti ini kebalik-balik, maka ada ketika dia dulu main gadget nggak, Bun? Anak-anak saya jarang main gadget. Oh, jarang main gadget ya. Kalau konsentrasi gimana, Bunda? Dia ini ya di belakang agak Bunda bengong ya? Sih, agak bengong kadang-kadang. Itu yang belakang Bunda ini? Iya. Gak apa-apa, Bunda. Dia agak-agak kadang-kadang kalau dikasih tahu tuh, jadi kalau misalnya saya ngasih perintah minta tolong apa, dia tuh cenderung mengabaikan, jadi kayak nggak denger. Bengong dulu gitu. Sidki udah berapa kali Ibu minta tolong, kenapa nggak dilaksanakan? Misalnya minta tolong, ayo mainannya diberesin. Sama dia tuh dia nggak dengerin gitu. Dia malah ngapain? Udah berapa kali Ibu sampai minta tolong? Berarti kan kefokusan auditorinya, Bunda juga kefokusan auditori. Kalau kefokusan auditori, Bunda harus depan dia. Lihat Bunda, ucapannya agak kenceng, Bun. Jadi kata yang sedikit, tapi ucapannya yang kenceng, karena kenceng itu kemudian masuk ke pendengaran dia, saraf itu. Tapi kalau Bundanya banyak ngomongnya pelan gitu ya, dia nggak ketangkep sama dia gitu ya. Nah, ini Bunda harus lihat Bunda ya, tapi jangan sampai lihat Bunda ya sampai marah gitu, nanti dia malah kaget, jadi distract lagi gitu ya, dia distract lagi. Jadi Bunda lihat, Bunda sayang, sini Bunda senyum, sini lihat ya, Bunda mau menyampaikan sesuatu. Ya, agak kencang sedikit Bunda sampaikan. Nah, itu langsung akan masuk pada suatu sensornya. Karena konsentrasi, kalau ada gangguan konsentrasi, nada itu harus agak sedikit kencang. Tapi bukan membentak ya. Maka ketika kencang itu langsung dia masuk. Nanti Bunda harus cek ya. Dia bisa merayap, merangkak tidak. Nah, itu harus dicek, Bun. Merayapnya
seperti cicak, kaki tangan kanan, kaki kiri, ya. Kemudian jalan gerobak. Jalan gerobak itu tangannya yang jalan, kakinya dipegangin. Anak yang aktif tandanya adalah nanti pantatnya itu bergerak, keruncil, keruncil, keruncil gitu. Nah, itu pasti dia aktif. Nah, tapi kalau anaknya konsentrasinya bagus, dia akan lurus. Anteng gitu pantatnya. Ketika kita jalan gerobak itu dia pantatnya anteng gitu, Bun. Nah, ketika dia ada suatu saraf yang tidak bergerak, jadi kakinya, tangannya ternyata begini, ya Bun, gerak, tapi kakinya dua-duanya diem, tapi ininya bergerak, gitu ya. Nah, itu akan berhubungan dengan suatu saraf perintah. Nah, biasanya anak-anak yang seperti itu baru tek sebentar, baru dia jawab. Tek sebentar, baru dia ngerti. Dia nggak langsung ngerti, karena saraf itu sedang akan disampaikan suara itu. Gitu ya. Nah, Bunda jangan kemudian kok kamu nggak ngerti, nggak dengerin ya, buyar dia, semakin buyar gitu ya, karena emosinya kena gitu ya, emosinya anak itu kena gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita, oh dia nggak, kita ada hambatan dia, tapi kita tidak paham gitu ya, sehingga kita kebablasan ternyata begitu, Bunda ya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya harus dicek pada suatu tahapan perkembangannya. Kalau Bunda nanti pada suatu psikotes ya saya akan cek, saya cek karena Bunda Irianti WA saya, Bu Indri bisa nggak tatap muka untuk tesnya, ya Insya Allah gitu ya. Kalau tatap muka biasanya dengan 6 anak saya bisa agak lebih detail untuk memberikan observasi, mungkin Bunda seperti itu. Jadi kalau dari ciri-ciri yang Bunda lihat dan saya lihat di belakangnya, dia anaknya nggak mau diem. Duduk pasti tangannya gini, kakinya gerak-gerak gitu ya. Tuh, saya lihat dia nggak mau diem gitu, Bun. Jadi ada suatu konsentrasi yang perlu dilatih, ada suatu konsentrasinya. Nah itu. Tapi anak yang seperti ini, Bunda, Bunda jangan khawatir ya. Dia pintar, dia cerdas. Biasanya begitu, Bun. Cuma ini hambatannya harus diatasin gitu ya, karena nanti ketika belajar itu kan dia mengerjakan dengan cepat, membaca dengan cepat, menulis dengan cepat. Itu tuh ketika dia kebalik-balik, nah itu pasti kan gurunya bilang ini gimana gitu ya. Tapi menurut anak kan benar dia gitu ya. Yang dia maksudkan menulis 7 ya dia meskipun jadi 7 kata dia tetap benar, ini kan sudah 7 kata dia gitu ya. Nah tapi kan Bu Guru bilang salah kan itu. Nah itu perbedaannya. Nah ini tapi ketika dia menjawab gitu ya, 3 tambah 4 berapa? 7 bisa. Tapi begitu nulis 7 kebalik gitu ya. Nah itu yang kita harus bantu dengan cepat. Nah ini harus diperbaikin secara konsentrasi, kefokusan, visualnya gitu ya. Nah itu, tapi secara aturan kayaknya agak bagus nih, nggak emosional gitu ya. Secara permasalahan dia tidak ada, saya lihat nggak ada emosi, nggak ada marah-marah gitu ya. Nah nggak ada, kalau saya lihat nggak ada gitu, Bunda. Sebenarnya kalau dia nanti sudah diatasin, dia bisa duduk lama gitu ya. Tuh kan kayak gitu tuh jahilnya gitu, Bun. Itu namanya jahil tuh, Bun. Ada aja. Iya. Nambahin nih Bu Indri, sebenarnya kalau tadi itu kalau di sekolah itu sebenarnya dia bisa sih Bu duduk bisa, lama. Ya? Iya. Cuman memang sekarang mungkin sudah mulai bosan karena Zoom, jadi mulai duduk sambil nyender gitu. Terus kalau fokus di sekolahnya sih bagus sih Bu. Menurut saya. Ya kalau dia duduk sambil nyender, berarti kan memang saya minta Bundanya cek lagi merayap, merangkaknya. Ketika fase-fase merayap dan merangkaknya itu belum maksimal, maka ketika duduk dia tidak bisa tegap. Sedangkan untuk belajar itu nanti butuh melihat ke depan, gitu ya. Dia akan langsung dilihat, langsung didengar, masuk ke memorinya, mungkin seperti itu. Tapi ketika dia gerak-gerak begini, ada sesuatu yang tidak ditangkap oleh dia. Bukan berarti dia nggak ngerti, gitu ya. Karena tidak ditangkap, gimana mau masuk ke memorinya, gitu. Nah ini apa namanya? Kalau dilihat ada gangguan persepsi visual, gangguan konsentrasi, ya iseng-isengnya mah ada gitu ya kalau saya lihat gitu. Tapi ya isengnya lucu ya. Isengnya lucu banget.
Karena tidak ada gangguan emosi, Bunda. Kalau iseng-isengnya lucu ya nanti ada sedikit jail-jailnya mah juga ada kadang-kadang gitu. Tapi lucu sifatnya, Bun. Apa disembunyiin gitu ya. Tadi bundanya di mana itu tadi? Nggak tahu kata dia, tapi bundanya engkau nggak ada. Baru dia senyum, ini bunda ada di sini kata dia gitu ya. Betul banget. Kayak gitu. Lucu gitu ya. Anak-anak yang tapi taraf-taraf kejailan itu harus diatasin gitu, Bun. Karena dia itu gini, cepat sekali berpikirnya. Kita belum ini dia sudah melakukan suatu tindakan apa gitu. Jangan gitu ya, dia sudah pegang gitu ya. Kemudian nggak boleh, dia sudah lempar misalkan seperti itu, dia akan cekatan sekali biasanya gerak refleks motorik itu akan cepat terjadi gitu. Nah, ini kalau ada gangguan konsentrasi gitu, Bu. Bu, maaf, nah, itu, untuk yang tadi merayap dan merangkaknya itu kalau di treatment di usia sekarang ini masih bisa ya, Bu, ya? Bun. Bisa, Bun. Kan tentara itu kalau mau masuk juga diperbaikinya fisiknya dulu, Bun. Bukan kemudian intelektualnya, bukan, fisiknya dulu. Ya, mereka dibentuk dengan fisik, kesehatan, ya sudah itu baru pengembangan intelektual biasanya gitu. Nah, anak-anak masih bisa, Bunda. Jadi Bunda merayapnya 3 menit, merangkaknya 3 menit, lempar bolanya 4 menit. Gitu, Bun. Jadi kalau dia belum bisa merayap, nanti gerakin dulu pelan-pelan. Kanan, kiri. Kalau sudah mengerti konsepnya, baru dia yuk jalan. Gitu ya. Kurang dari 3 menit boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 menit. Karena itu menguras energi. Nanti anak energinya keluar, Bunda. Terus kemudian sehari sekali, jangan berulang-ulang. Ya. Maksudnya biar cepet matang gitu ya, cepet terpenuhin sehari sampai 3 kali nggak boleh gitu ya, Bun. Saking semangatnya kita gitu ya. Tapi cukup sehari sekali, tapi rutin, Bun. Besok lagi gitu ya. Nanti lempar bolanya dari sini, Bun. Nah, tengkuk ya, tengkuk dilempar ke depan, tek ke tembok. Ini nanti akan melihat ke tembok, tek gitu. Dia akan fokus. Nah, gitu, Bun. Jadi ini saraf ketika dia berdiri, saraf ini nanti akan tergerak dari ekor tulang ekor kita ya. Nanti akan bergerak semua ke punggung semuanya. Nah, lempar ke dinding ibu, kotor nggak apa-apa ya, tapi anaknya berkembang dengan baik ya. Jangan nanti kotor, bisa dibersihin lagi gitu ya. Nah, itu kita gitu ya. Oh, dia geraknya banyak, pinggirin dulu. Dibilang nggak punya kursi juga biarin. Tapi terfasilitasin bagi anak-anak. Berhubung keluar kita merasa nggak aman gitu ya. Nah, di rumah pinggirin dulu. Nanti kalau dia sudah motorik kasarnya terpenuhin, pasang lagi. Nggak apa-apa, Bunda. Dipasang karpet ya nggak apa-apa. Nanti kalau ada tamu baru bawa kursinya. Nggak masalah. Hal itu kan kadang-kadang kan anak-anak butuh ya. Nanti bundanya nggak boleh anaknya berat. Jangan nanti itu jatuh. Jangan itu nanti berantakan. Kitanya yang harus ngalah. Simpen dulu dalam dus gitu ya. Karena masa motorik kasar gitu ya. Dia harus dapat fasilitas ya. Masa-masa motorik kasar, dia nggak mau diem. Biar diem dikasih HP. Ya diem. Tapi kan tidak terfasilitasin motorik kasarnya. Anak itu akan belajar motorik halus itu berdasarkan motorik kasar dulu. Motorik kasarnya berkembang, maka dia akan bisa belajar motorik halus. Tahapannya begitu. Karena anak yang nggak mau gerak gitu ya, nanti nyoret-nyoretnya pasti tipis-tipis. Anak yang banyak gerak gitu, nyoretnya nanti pasti ditekan dan tebel. Gitu dianya. Nah, ini berhubungan dengan pengembangan motorik kasar. Ketika dia terfasilitasin ya, maka dia mulai tenang, seimbang ya. Ketika tenang, dilatih motorik halus, dia akan dapat gitu ya. Ketika dia dilatih sama bu guru, ini gambar apa? Ini warnanya apa? Ini bunyi apa? Kata bu guru ya. Itu adalah menguatkan ini auditori, menguatkan visual. Nah, setelah itu baru anak-anak belajar. Ini gambar apa, ini bentuknya apa, ini angka apa, kan gitu, Bun. Ini harus gini, tek dulu gitu ya. Nah, dia masih konsentrasinya kemana-mana, ini kemana-mana, ini B, ini C, ini apa, ketukar-tukar dia kebalik-balik. Itu prosesnya, Bunda. Jadi, menurut saya dia untuk mempercepat permasalahannya dan meminimal masalah yang terjadi, itu dia harus terapi seminggu sekali selama 3 bulan, Bunda.
gitu. Tapi anak ini, Bunda jangan kecil hati. Biasanya anak-anak yang tipenya seperti itu kan cepat dia ya, cepat tapi karena ada hambatan, sebenarnya dia cepat bisa gitu. Itu berarti kan pinter gitu ya. Tapi karena ada hambatan konsentrasi dan gangguan visual, maka dia menemukan suatu kesulitannya. Itu saja Bunda. Tapi kalau biasanya anak-anak yang kayak gini itu kecerdasannya di atas rata-rata. Nanti coba kita lihat ya udah. Ya, kalau saya sering menemukan anak kayak gini nih biasanya dia cerdas gitu. Tapi ketika cerdas itu tidak diatasi, maka nanti terjadi yang disebut dengan kesulitan belajar. Gitu. Dia jagonya kalau Bunda sekolah dengan yang dibacain gitu ya, dia berhasil. Tapi kalau baca sendiri dia kurang berhasil, cuma gitu. Tapi belajar kan harus seimbang. Dia baca, dia dibacain gitu ya. Ada suatu keseimbangan berbeda suatu stimulus gitu ya. Karena nggak ada yang sekolah dibacain saja. Karena anak dibacain saja nanti berkembang cuma auditori. Ya, kalau dia baca sendiri saja tidak pernah dibacain, dia yang berkembang hanya visual. Maka sekolah ada ya dibacain, ya anak baca gambar ya. Ini cerita tentang gambar biar dia melihat gitu ya. Ini guru bercerita tentang gambar ini biar dia mendengar. Kan ada dua stimulus yang berbeda tapi itu mengembangkan arahan. Mungkin seperti itu Bunda. Mudah-mudahan dipahamin, tapi sekarang yang Bunda nggak usah mengejar baca tulisnya, tapi mengenalkan kanan kiri, mengenalkan konsentrasi, kefokusan itu lebih baik. Karena yang sudah bisa itu bukan berarti nanti tidak bisa, karena dia bisa. Cuma yang harus ada hambatannya ini yang kita perbaikin. Nanti Bundanya belajarnya berhadapan, tidak boleh menyamping. Boleh kanan kiri, nggak boleh. Berhadapan, gini Bun. Ini mejanya, ini kursinya. Dan kursinya harus dipepetin ke tembok, ke dinding. Ya. Kursinya ke dinding, ini mejanya, itu Bundanya di depannya. Jadi nanti dia agak geraknya agak ke batas, kalau perlu di sudut gitu Bun. Nah, Bunda nggak sengaja, nggak usah. Kalau belajar itu harus diam, nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh lihat kemana-mana. Itu kan masukan negatif. Ya. Nanti ketika dia lihat dia bergerak, Bunda langsung bilang, lihat kembali gambarnya, gitu. Perhatikan kembali, gitu. Bunda lihat dia mulai apa, pegang lagi kertasnya, gitu kan Bunda. Sehingga Bunda pengondisian itu ketika dia bisanya 10 menit sudah cukup, nggak apa-apa. Dia bisa 15 menit cukup, nggak apa-apa. Jangan dipaksakan 45 menit tapi dia sudah kacau. Justru nggak dapat apa-apa ini gitu ya. Jadi Bunda akan lihat rentang dia itu bisa konsentrasi, bisa fokus berapa menit. Pelan-pelan Bunda. 10 menit, 15 menit, tambahkan dikit, tambahin lagi gitu. Jadi nggak ada pemaksaan, nggak ada nangis, nggak ada trauma, nggak ada stres gitu ya. Tapi dia merasa nyaman. Oh bisa dia tahu 15 menit itu masih diem gitu. Nanti Bunda akan lihat perubahan itu. Gitu. Ya, itu sedikit gambarannya ya Bunda ya. Nah, nanti bisa konsultasi kembali. Makasih ya. Sama-sama, makasih Bunda. Ini akan menjadi pertanyaan ini menjadi gambaran ilmu bagi yang lain juga. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Indri yang sudah menjawab pertanyaannya. Ada lagi Bunda yang lain yang ingin bertanya? Mangga, silakan. Ada? Saya, Kak. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya 2 anak, ya Bu ya. Yang pertama 6 tahun, yang kedua ini mau 5 tahun. 5 tahun lah tahun ini. Yang kedua ini dalam belajarnya gitu ya Bu, beda sama kakaknya. Kalau kakaknya tuh fokus gitu Bu, fokus gitu. Kayak Zoom tuh dia fokus merhatiin gurunya. Nah kalau yang kedua ini dia agak bosen, terus ya nggak konsen kayaknya tuh Bu. Jadi kayak misalnya kayak flashcard gitu ya, ngasal aja kayak itu jawabnya tuh Bu. Kayak ngasal gitu, senebak-nebaknya aja gitu. Terus kalau dibacain gitu, kalau mau tidur, Ibu terus mau awal baca judulnya langsung tidur, jadi nggak
penasaran nggak kayak kakaknya, Bu itu terus gimana ya Bu, Ibu gimana, kalau kakaknya merhatiin gitu, kalau ini adanya langsung tidur gitu kayak nggak mau dengerin gitu Bu. Iya. Ya, tapi kalau misalnya ya kayak gitu, jadi cara belajarnya tuh seperti apa ya, karena kalau misalnya saya ajarin lagi misalnya apa yang diajarin sekolah, dia tuh suka bilang aku tahu. Terus kalau diajarin tuh, Adek seharusnya begini, enggak Ibu aku tahu, terus kadang marah gitu, aku tahu sendiri, jadi ke kamar sendiri kayak belajar sendiri gitu Bu, tapi nggak tahu yang dipelajari apa gitu. Cara belajar yang baik ke anak yang tipe begitu tuh gimana ya Bu ya? Iya. Salah gitu. Iya Bunda. Makasih. Beda karakter kalau menurut saya ya. Dari putra yang pertama dengan yang kedua itu beda karakter. Anak yang pertama diasuh sendiri Bunda? Iya. Yang kedua diasuh sama siapa? Sendiri juga. Tapi yang pertama itu karena saya waktu itu kerja tuh kadang kakek. Anak pertama Ibu kerja kakek. Ya? Ya. Anak pertama kerja, anak kedua Ibu sudah resign, lagi istirahat. Enggak, kerja juga, cuman waktu itu sempat dibawa ke kantor juga gitu, jadi enggak kakaknya. Iya. Kakeknya. Ya, ini dibawa ke kantor Ibu ya. Pernah dibawa ke kantor. Iya, nah ini kalau melihat ya dari suatu hal yang ada, pola asuh ya. Di anak pertama itu saya lihat lebih mandiri. Yang kedua kemandiriannya agak kurang karena kemana-mana sama bunda, ya, sehingga pasti protek tinggi ya, ada kontrol, ada pendampingan gitu ya, ada rasa nyaman gitu ya. Kadang-kadang juga karena bunda sambil bekerja pasti kan agak cepat dibantu ya. Ada hal yang kelihatan dari tingkat kemandiriannya, menurut saya juga harus ditingkatkan bunda. Latih kemandiriannya. Nah itu kemudian dengan melatih kemandirian, bunda juga harus melatih problem solving, menyelesaikan masalah sendiri. Karena kalau lihat dari sini, problem solving dia itu rendah. Kurang maksudnya ya bunda ya, maaf, kurang. Jadi seperti ini bunda, kalau dia jatuh pasti mana yang sakit, sini bunda obatin kan gitu ya. Begitu dia misalkan lari jatuh, nah, mana yang sakit, sini bunda obatin gitu ya. Nah nanti bunda harus melihat, oh dia jatuh kayaknya dia tidak begitu berbahaya. Biar dia datang ke sendiri, bunda sakit, kenapa sayang? Aku tadi jatuh. Terus gimana? Mana yang sakit? Ini bunda ini sakit. Kalau gitu gimanain ya? Aku mau dikasih obat bunda. Nah kita tunggu tuh problem solving dia itu. Jangan kemudian, oh ini yang sakit, sini bunda obatin ya. Nah itu bunda problem solving ada di bunda. Ketahanan dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada yang tumpah, wah airnya tumpah ya. Ya udah sini bunda lapin. Nah itu kita yang menyelesaikan. Airnya tumpah. Kalau tumpah gimana tadi? Kenapa tumpah? Aku tadi nggak hati-hati bunda. Terus itu udah tumpah harus digamanakan ya. Ambil kain. Nah, dia peres-peres sendiri. Nggak apa-apa bunda harus agak sedikit tahan untuk dia belajar problem solving gitu ya. Nah ini kalau perlu, bunda harus memberikan suatu masalah. Ya, agar dia belajar. Jadi bermain, maksudnya bermain suatu problem solving gitu ya. Bagaimana ya? Nah, maka bunda yuk nata balok gitu ya, disusun. Bunda agak sedikit robohin tapi nggak kelihatan anak. Tapi kalau problem solving dia rendah, pasti dia bilang, udah capek, jatuh lagi, aku nggak mau lagi, pasti gitu. Tapi ketika dia problem solvingnya bertambah, maka dia akan bilang, oh, jatuh ya bunda ya, ya udah aku tata lagi ya baloknya ya. Nah itu berarti dia bertambah problem solvingnya. Nah bunda bisa melatih dalam suatu problem solving dulu. Kalau menurut saya dia seperti jangan main air nanti kotor, itu kan kita. Nanti basah, jangan main pasir nanti kotor, itu kita. Ya, maka kita berikan tanya, kenapa nak basah? Main air bunda. Kalau sudah basah harus bagaimana nak? Oh iya bunda tenang aja, nanti aku ganti baju kata dia, nanti aku mandi kata dia. Nah itu kita tunggu gitu ya. Sini basah, karena main air bunda gantiin baju sini sayang, nanti kamu sakit. Nah itu problem solvingnya di kita, gitu ya.
tapi kita latih problem solving dia gitu. Nah, nanti ketika dia punya kekuatan itu, maka dia ada tempaan sedikit berat, dia akan menyelesaikan. Itu Bun. Nah ini kalau dilihat beda suatu hal ketika kakak dia akan lakukan apa, kalau adik lakukan apa, bunda itu jatuh, bunda itu apa gitu ya. Kalau kakak mungkin punya solusi sendiri pada masa usianya. Nah itu ada hal yang kita lihat. Nah maka ketika dia dilihat ada tidak konsisten, bosan, kalau belajar membaca itu dia semaunya sendiri, kita juga harus lihat konsentrasinya juga. Kalau Bunda bilang dia tidak fokus, harus diperbaikin kefokusannya. Dia kurang konsentrasi, juga harus diperbaikin konsentrasinya. Tidur malamnya jam berapa Bunda? Kalau adiknya itu malah lebih teratur, jam 9 tuh udah tidur. Jam 9 udah tidur. Kalau tidur siangnya? Oh, tidur siang, kadang-kadang tidur siang, kadang enggak. Ya, kalau tipe karakter seperti ini sudah tidur siang nggak apa-apa Bunda. Anak-anak yang aktif itu tidak tidur siang nggak apa-apa. Yang penting jam 9 paling malam dia sudah tidur. Itu harus diperbaikin, mutu tidur itu harus bagus. Kalau bagi anak yang emosional, yang aktif, ada gangguan konsentrasi, mutu tidur harus bagus ya, diperbaikin. Ketika ada yang larut malam, itu harus diperbaikin. Kemudian ya. Jadi yang kedua, ya. Yang adanya tuh malah lebih mandiri menurut saya, Ibu, maksudnya. Oh iya. Maksudnya kayak belajar pengen sendiri, nggak mau dikasih tahu gitu. Aku tahu sendiri, aku tahu kayak gitu. Ya, itu bukan mandiri, Bunda. Itu bukan mandiri, bukan. Dia maunya sendiri. Iya, maunya sendiri. Tapi dia harus tahu aturan. Tahu aturan, gitu, Bun. Jadi anak harus mengerti juga, oh ini ada maunya Bu Guru, ini ada maunya Bunda, itu harus tahu. Ini mau aku gini, dan nanti kita nggak bisa ngarahin, gitu ya. Nah, dia harus tahu bagaimana ketika dia harus belajar itu harus seperti apa. Nah, itu harus kita ajarkan kayak gitu. Jadi justru aturannya harus jelas. Bukan ya boleh daripada dia nggak mau, daripada dia nangis, daripada dia marah, udah jadi boleh. Nah, itu dia semakin tidak bisa kita arahkan. Itu justru saat ini Bunda harus menjalankan aturan yang jelas. Tidak boleh permisif di sini, gitu ya. Nah, tapi cara memberikannya adalah dengan cara yang nyaman, kan gitu ya. Kita sudah bilang tidak ya tidak, iya ya iya, gitu ya. Kemudian ketika kita sedang di dalam ya di dalam, kita keluar ya kita keluar, gitu ya. Itu harus jelas. Untuk anak ini, ketika Ibu sudah perbaikin tentang aturan eduren, nah itu dia akan menjadi mengerti, oh ya kalau belajar itu harus gimana. Nah kalau terapi saya akan memberikan, datang langsung masuk ke ruangan, duduk di kursi dan di meja gitu ya. Itu kita kondisikan. Dia masuk langsung gitu. Nanti lama-lama juga ketika dia sudah bisa mengerti aturan, dia masuk sendiri, dia turunkan siapkan kursinya itu ya, keluarkan bukunya, dia duduk menunggu dikasih. Nah, itu berarti dia sudah mengerti. Kalau mau belajar itu sikapnya harus seperti itu. Itu namanya kita conditioning ya, tidak langsung pada pelajaran nggak usah gitu ya, tapi dia mengerti, oh ya kalau mau belajar itu seperti ini aturannya. Nah itu kan di dalam hal, bukan belajar kemudian dia maunya sambil tiduran. Anak-anak TK belajar harus duduk di kursi ya. Kalau menurut kita dia nyaman di bawah boleh sambil bercerita, temanya apa, menyusun balok di bawah boleh gitu ya. Tapi ketika dia menulis, membuat gores-goresan dan sebagainya, dia duduk sikapnya. Karena nanti sikap ketika duduk dengan baik itu adalah sikap ketika dia nanti belajar di SD itu akan lebih mudah menangkap pelajaran gitu ya. Nanti kan ada ya anak ini belajar tapi kepalanya taruh di meja. Belajar dadanya taruh di meja gitu ya. Belajar nelungkup kayak gitu. Nah, itu juga sikap belajar yang dia kurang bagus atau suatu perkembangan motorik kasar yang nggak bagus yang disebut dengan hipotonus, Bunda. Gitu. Jadi kalau ada hipotonus pasti dia malas bergerak. Dia bergerak tapi tidak seperti anak hiperaktif. Pelan-pelan keluar, tapi dia juga nggak tahan duduk lama, tapi dia keluar dari kursinya, keluar dari meja itu dia pelan-pelan. Nanti jalan kemana pelan-pelan gitu. Dia nggak lari-lari, tapi dia jalan pelan gitu. Itu kalau ada sisi hipotonus. Jadi akan dilihat apakah dia
ada hal ini, ada hipotonusnya. Nah, kalau hipotonus Bunda ceknya begini. Dia merayap, nanti seperti apa dia? Biasanya juga tidak bisa kanan dan kiri. Ya. Kemudian ketika dia jalan gerobak, biasanya punggungnya melengkung gitu, Bun. Nah, ketika kita angkat kakinya, dia akan kuat. Ketika Bunda sejajarkan, dia akan turun ke bawah. Nah, itu namanya hipotonus. Nah, biasanya anak yang seperti ini juga motorik kasarnya dia duduk sebentar, berjalan, keluar dari kursi gitu ya, tapi dia tidak aktif. Nah, itu juga kita harus lihat. Yang hiperaktif dengan hipotonus lebih mudah yang hiperaktif. Karena sarafnya tinggal ngeluarin gitu ya, energinya. Kalau hipotonus harus ngembangin saraf-saraf yang lemah ini tadi. Pelan-pelan itu, Bun. Nah, itu juga harus dicek juga, Bun, merayap dan merangkaknya ya, tumbuh kembang perkembangannya. Dulu pakai baby walker nggak, Bunda? Baby walker ya pakai. Iya. Nah, Bunda boleh pakai baby walker, tapi baby walker itu yang tengahnya itu dilepas. Ya, nggak boleh dia jalan sambil duduk di bawah. Nah, itu nanti dia lemah di bagian punggung-punggungnya, tapi dia kuat di kakinya doang. Nah, nanti kita lihat, Bunda, nanti dicek. Bunda yang bertanya nanti coba minta tolong ya, Bunda Ruri. Ini tadi yang pertama siapa putranya, yang kedua siapa, nanti biar saya cek. Mungkin takutnya saya lupa ya. Mana yang mana anaknya gitu ya, kan dia tanya mamanya ya. Anaknya. Nah, nanti bisa saya cek kembali untuk observasinya di perkembangannya. Nah, itu untuk apa di dalam hal ini dia belajar apa namanya, Bunda, aturan, belajar kemandirian, belajar problem solving ya, Bunda ya. Problem solving dan aturan mungkin, Bunda ya, yang lebih kemandirian Bunda mungkin sudah bisa jalankan, tapi di problem solving sama belajar tentang komitmen. Nah, itu mulai jadi sebelumnya Bunda harus bikin kesepakatan gitu ya. Ini gini mau enggak gitu ya. Oh iya, Bunda mau. Bunda harus sampai goal bisa membuat dia mau tadi gitu. Jadi tapi harus diajak kompromi bersama dulu. Diajak diskusi bersama dulu gitu ya. Nah, nanti Bunda berikannya jangan lama-lama, pelan-pelan aja. Kalau saya bisanya 15 ya 15. Bisanya 30 menit, 30 menit. Nggak usah lama-lama. Tapi untuk tugas-tugas yang sekolah, ya kita ajak dia untuk mengerjakan, karena online harus diajarkan dengan target ya, ketuntasan tugasnya. Tapi ketika Ibu menambahkan pada suatu aturan, ya kita latih pada suatu komitmen. Oh, ini jam segini belajar aturan, jam segini belajar tentang tugas-tugas sekolahnya gitu ya. Kalau gitu tugas sekolahnya hanya 15 menit ya, Bunda ya. Bisa gitu ya, karena nanti Bu Guru nanyain kok nggak selesai ya. Tetap anak sambil kita ajarkan target, ada waktu tertentu pas jam sekolah ya. Nanti atau ketika Bunda mendampingin pada tugas-tugas online-nya, terus nanti ada belajar tentang komitmen dan belajar tentang problem solving. Kan gitu, Bunda. Itu dulu jawaban sementara ya, Bunda ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Indri atas jawabannya. Ini menarik sekali ya, Bu. Saya juga jadi baru sadar gitu. Anak-anak di kelas saya juga sepertinya ada juga nih yang hipotanus tadi memang kurang motorik kasar, karena memang jadi kendala sekali ya saat daring ini. Biasanya kan di sekolah kita ada memanjat gitu, melompat dan lain-lain, dan kalau di daring itu agak susah. Memang banyak juga nih yang suka kepalanya di meja. Saya pikir itu anak-anak bosen ya. Karena daring itu menguras energi sekali. Gimana caranya supaya harus tetap kreatif, bikin gambar dan lain-lain, itu luar biasa banget gitu, ketimbang harus ngajar tatap muka. Itu ternyata saya mau tanya nih Bu Indri, tadi yang untuk bermain gerobak itu untuk usia berapa ya? Bisa usia berapa saja, Bunda. Kalau ada ketika masa kecilnya tidak terpenuhin, maka masa sesudah usianya itu kita ketahui dia mulai dilatih. Jadi kalau dalam ini tidak ada rentang sampai usia berapa, masih bisa mudah-mudahan, Bunda. Ya,
Ya, baik. Terima kasih Bu Indri. Ada lagi yang ingin ditanyakan terakhir? Bunda-bunda? Tidak ada? Atau Kamuti mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu Irin nggak ada? Cukup? Ya, saya satu lagi nih Bu Indri. Ngomong ya, kalau misalnya nih ketika nanti udah manggil nih, pakai nama sudah 3 kali, tapi si anaknya tuh nggak lihat gitu. Jadi dia kalau lagi ngerjain sesuatu, kita tanya tuh dia nggak akan jawab. Saya kira audio atau apa gitu ya, mungkin tidak terdengar. Tapi kalau ditanya lagi, suara Karuri jelas nggak atau tidak terdengar, si anak tuh mendengar gitu, tapi dia nggak menjawab gitu. Biasanya kan 3 kali ya ininya, tapi Sebentar, masih enggak. Kira-kira kenapa? Ya. Baterainya saya pasang dulu, Bunda. Mangga, Bu. Copot. Ya. Online ya Bunda ya, jadi dipanggilnya susah ya. Iya, kadang anak-anak suka gitu sih. Dipanggil tuh nggak lihat gitu, apakah itu meniru anak-anak pernah nanya terus nggak kejawab. Makanya saya kalau ngajar, kalau ada anak yang nanya tuh saya berusaha untuk jawab dulu gitu. Takutnya ntar dia niru kalau kita nggak sering jawab pertanyaan mereka gitu. Iya, karena apa namanya, ketika daring dengan anak dengan tipe seperti ini tidak mudah Bunda, karena dia memang bagusnya adalah tatap muka ya, gitu. Yeah. Jadi untuk nanti anak hipotonus Bunda, dekatkan kursinya dan dekatkan mejanya. Anak yang aktif juga sama, dekatkan kursinya, dekatkan mejanya, gitu ya. Jadi agak kita batasin gitu. Nah itu akan hipotonus membantu, kalau dekatkan ke mejanya juga dia membantu gitu. Nah seberapa jauh nanti dia akan bertambah agak lama dalam posisi duduknya gitu. Kemudian untuk anak yang dipanggil agak susah, nah mungkin ya harus ada apa ya, kesepakatan kali, mungkin apa Bunda bisa pakai kode kali ya. Nanti Zoom sendiri dulu. Zoom sendiri, kemudian kita bilang, nah nanti kalau ada suara bunyi ini, ibu bunyi kan, gitu ya, lihat ke Bunda ya, gitu. Nah itu mungkin dia akan ada kesepakatan, gitu ya Bunda ya. Karena ketika dipanggil dia udah dipanggil namanya ya, tapi dia nggak ngelihat juga ya, atau nggak ngedengerin. Ya, tapi kalau ditanya gitu setelah selesai dia tuh paham apa yang dibicarakan tuh gitu. Berarti kan dia lebih ke auditori Bunda. Oh. Ya meskipun dia jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan dia kayak nggak ngelihat gitu ya. Tapi ketika Bunda memberikan masukan, memberi nyanyi-nyanyi, hafalan, dia bisa. Nah itu lebih berkembang dia di auditori. Tapi kelemahannya di visual. Maka Bunda nanti stimulannya bagi anak ini ada penambahan 5 menit, 10 menit, 15 menit untuk belajar tentang visualnya. Jadi penguatannya lebih stimulus visual. Jadi gangguannya, kelemahannya ada di visual, tapi kelebihannya ada di auditori. Maka anak itu disebut dia belajarnya dengan auditori. Tapi kalau di sekolah kan nggak ada belajar auditori saja. Ya visual, ya auditori, ya kinestetik, semuanya di Indonesia ini kan dikembangkan gitu ya. Nah itu yang ada. Tapi kelebihannya itu adalah sesuatu hal yang dia mempermudah dia belajar gitu ya. Tapi kelemahannya kita bantu pelan-pelan gitu Bunda. Jadi stimulasinya nanti ada ketika sudah ada tatap muka, ada penambahan belajar nih warna apa, nih gambar apa gitu ya, dia belajar melihat sebentar-sebentar aja nggak apa-apa Bunda. Jadi kalau yang lainnya, kalau dia ditanya dari tadi yang disampaikan sama Bunda, yang bisa ditanya kemudian boleh pulang, pasti dia bisa jawab. Ya kan? Tapi kalau dilihat ini gambar apa, dia nggak lihat-lihat kan gitu. Nah itu yang Bunda pertanyaannya yang berbeda ya. Pertanyaannya jangan yang dia bisa, yang bisa itu memang kelebihannya, dia pasti mengatasinya gitu ya. Nah tapi kelemahannya ini kita bantu pelan-pelan.
gitu. Akhirnya nanti ada peningkatan visual sehingga mulai seimbang gitu Bunda. Nah ini ketika kita lihat dia ada di kurang maksimalnya di visualnya. Gitu. Ya anak-anak ada perkembangan yang berbeda-beda, ada hambatan perkembangan yang berbeda-beda. Jadi kalau terapi itu kita observasi, oh dia kelemahannya apa, nah itu yang kita atasin. Kelebihannya dia akan berjalan dengan stimulus di sekolah, gitu ya. Tapi yang hambatannya ini yang kita atasin. Biasanya seperti itu. Anak-anak dalam tahapan perkembangan itu ketika kita kejar, kita hanya terapi 12 kali pertemuan atau 3 bulan seminggu sekali, dia sudah membaik. Biasanya seperti itu untuk mengatasi hal kendala belajarnya Bunda. Bagi anak-anak 0 sampai 8 tahun, tapi paling emas-emasnya ada terletak di 3-4 tahun. Ya. Jadi semakin tambah usia itu semakin harus sabar gitu ya. Nah, gitu. Tapi semakin 3-4 tahun teh semakin cepat gitu karena dia lagi pesat-pesatnya saraf-saraf sedang berkembang dengan baik. Itu Bunda Duri, makasih. Ya, terima kasih Bu Indri. Baik, Bunda-Bunda sekalian, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kita tutup pada hari ini. Terima kasih untuk Bu Indri dan orang tua murid sekalian. Alhamdulillah banyak sekali ilmu kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Mangga, Kamuti, dibacakan hasil hari ini. Kalian ditutup. Ya, baik Ibu, Ibu-ibu semuanya, kesimpulan hari ini atas parenting hari ini pada dasarnya anak memiliki kemampuan membangun dan mengkreasi pengetahuannya sendiri, sehingga sangat penting bagi anak untuk terlibat langsung dalam proses belajar. Pengalaman belajar anak lebih banyak didapat dengan cara bermain, melakukan objek nyata, dan melalui pengalaman konkret. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Ayah Bunda yang telah hadir. Sampai ketemu nanti sama Bu Indri lagi di psikotes ya Bu Indri ya hari Senin. Insyaallah. Ya, baik Bu. Jamnya, maaf ya Kak, jamnya Senin tuh sama semua berarti ya? Untuk jam 9 semua gitu, atau dibagi-bagi? Iya, jam 9 Bu, jadi nanti setelah selesai kelas, siapa yang duluan sampai, duluan gitu. Oh, iya. Psikotesnya berapa lama ya Kak Ruby? Nanti gini Bu ya, ketika anak nanti kalau datangnya bareng, biasanya kita menggambar dulu Bunda. Setelah itu interview, atau sekaligus kita observasi. Mungkin kalau yang anaknya lancar ya nggak usah harus pakai observasi ya. Ketika nanti ada catatan, ya anak ini yang kita tambahkan dengan observasinya. Kalau 6 anak 1 jam, insya Allah selesai Bunda. 6 anak 1 jam. Ya, 6 anak 1 jam selesai insya Allah. Iya. Ya, baik Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Dimulainya jam 9 ya Bunda Rudi ya? Iya, jam 9 Bu. Ya, nanti 9. Yang catatan tadi saya sampaikan ke Bu Indri ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, Ayah, Bunda sekalian atas hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat kembali beraktivitas, beristirahat di akhir pekan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Indri ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak benar. Terima kasih Bu Indri. Ya. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Mangga yang mau live sudah boleh.